Hai, berjumpa lagi dengan Kak Bay. Kali ini kita akan mempelajari tentang ilmu pengetahuan alam, khususnya materi kelas 6, tema 3. Kali ini Kak Bay berada di tengah-tengah kerlap-kerlip lampu. Lampu yang indah ini bisa menyala karena ada listrik. Nah, kita akan mempelajari tentang listrik, mulai dari bagaimana listrik mengalir, apa saja yang bisa menghasilkan listrik, dan bagaimana rangkaian listrik itu. Tetap mengikuti pembelajaran hari ini. Semangat! Yang pertama, kita akan mempelajari tentang apa itu listrik. Listrik adalah salah satu bentuk energi. Karena berbentuk energi, kita ketahui energi itu tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan. Oleh karena itu, listrik hanya dapat digunakan dalam bentuk perpindahan energi listrik saja, atau yang sering disebut sebagai arus listrik. Arus listrik dapat mengalir karena adanya sumber arus listrik dan penghantar. Sumber arus sebagai pembentuk energi listrik dan penghantarnya sebagai tempat mengalirnya arus listrik. Jadi dua komponen itu, sumber arus listrik sebagai penghasil listriknya, setelah listrik dihasilkan kemudian dialirkan melalui penghantar. Kita akan membahas tentang sumber arus listrik. Sumber arus listrik dalam hal ini kita mengambil contohnya adalah batu baterai. Dalam batu baterai ini dapat dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Di dalam kutub positif ini partikel-partikel atau bahan yang mempunyai muatan positif, sehingga disebut dengan kutub positif. Sedangkan di kutub negatif itu terdiri dari partikel-partikel atau bahan-bahan yang bermuatan negatif, maka disebut dengan kutub negatif. Sedangkan di dalam baterai ini terdapat larut elektrolit atau zat elektrolit, di mana dalam zat elektrolit itu menghasilkan suatu ion, yaitu bagian terkecil dari suatu zat. Ion yang bermuatan negatif disebut elektron, seperti dalam gambar itu. Karena bermuatan negatif, elektron akan tertarik ke kutub positif. Apabila dihubungkan oleh atau penghantar suatu baterai dari kutub positif menuju kutub negatif, maka elektron yang ada di kutub positif akan menuju ke kutub negatif. Nah, aliran elektron dari kutub positif menuju kutub negatif pada sumber arus melalui penghantar itu disebut sebagai arus listrik. Jadi, arus listrik merupakan aliran elektron dari kutub positif menuju kutub negatif melalui suatu penghantar. Sedangkan beda potensial adalah perbedaan muatan positif dan negatif pada sumber arus. Kutub yang mempunyai muatan positif lebih banyak atau lebih tinggi, maka mempunyai beda potensial atau tegangan lebih tinggi. Sedangkan kutub yang mempunyai muatan positifnya lebih kecil, mempunyai beda potensialnya lebih rendah atau lebih kecil. Maka di situ terlihat bahwa di kutub positif, karena muatan positifnya lebih banyak, maka beda potensialnya lebih tinggi. Atau dapat dikatakan juga listrik mengalir dari potensial yang lebih tinggi menuju ke beda potensial yang lebih rendah atau kutub negatif.
akan membahas tentang jenis sumber arus listrik. Sumber arus listrik dibedakan menjadi dua, energi kimia dan energi fisik. Energi kimia yaitu sumber arus yang energinya berasal dari reaksi kimia. Sedangkan energi fisik adalah sumber arus yang energinya dari kegiatan fisik. Dari keduanya, kita dapat membedakan secara jelas adalah apabila dari reaksi kimia kita tidak bisa melihat terjadinya arus listrik di dalam sumber arus. Sedangkan kalau sumber arus secara fisik, kita bisa melihat proses terjadinya pembuatan arus listrik, contohnya melalui gerakan ataupun melalui perputaran. Lalu bagaimana keduanya bekerja, yang energi kimia dan energi fisik? Mari kita sama bahas bersama-sama berikut ini. Sumber arus listrik energi kimia. Yang pertama adalah baterai. Nah, komponen baterai adalah seperti berikut ini. Yang pertama adalah bahan karbon. Bahan karbon ini karena mempunyai partikel atau zat-zat yang bermuatan positif, maka ini sebagai kutub positif. Dan sebagai zat elektrolit, yaitu sebagai penghasil ion positif dan ion negatif, yaitu ion negatifnya elektron, merupakan NH4Cl. Sedangkan dispolisator adalah MnO2. Dan yang bertindak sebagai kutub negatif yaitu seng, di mana seng mempunyai muatan negatif lebih banyak sehingga dia dijadikan sebagai kutub negatif. Karena baterai ini elektrolitnya berupa zat atau padatan, maka dia disebut sebagai sel kering atau sering juga disebut sebagai sel volta. Yang kedua adalah aki atau akumulator. Adalah penampakan atau struktur atau skema pada aki. Terdiri dari dua kutub positif dan bersebelahan dengan kutub negatif. Dan pembentuk ion positif dan ion negatifnya adalah cairan elektrolit yang berbentuk H2SO4. Berbeda dengan baterai, aki cairan elektrolitnya berbentuk cairan. Karena berbentuk cairan, maka aki ini sering disebut sebagai sel basah. Yang berikutnya adalah sumber arus listrik energi fisik. Kalau tadi kita sudah membahas tentang energi kimia, sekarang kebalikannya yaitu energi fisik, yaitu yang bisa dilihat. Apa saja yang bisa dilihat? Yang pertama dinamo. Kita menggunakan dinamo sepeda. Nah, ini adalah proses terjadinya energi listrik. Kita bisa melihat gerakan dinamo yang didekatkan dengan ban atau roda sepeda. Dinamo akan bergerak dan gerakan dinamo ini akan menghasilkan listrik. Yang kedua adalah generator. Generator sama dengan dinamo, di mana dia menggunakan gerak untuk menghasilkan energi listrik. Pembahasan yang berikutnya tentang rangkaian listrik. Listrik akan mengalir pada sebuah rangkaian. Rangkaian listrik adalah beberapa komponen yang dihubungkan dengan sumber tegangan atau sumber listrik. Komponen tersebut diantaranya adalah yang pertama tentu sumber arus. Sumber arus ini sebagai pembangkit listrik. Contohnya adalah baterai atau aki. Lambangnya adalah seperti berikut.
kedua adalah saklar. Saklar ini berfungsi sebagai pemutus atau penghubung arus listrik. Gambarnya adalah seperti ini dan simbolnya seperti ini. Seperti dalam kehidupan sehari-hari, kalau kita menghidupkan saklar, maka lampu akan menyala. Itu tandanya ada aliran listrik atau listriknya terhubung. Sedangkan kalau kita mematikan saklar, lampu akan mati. Berarti tidak ada aliran listrik atau listrik terputus. Komponen berikutnya ini adalah simbolnya. Kalau saklar terbuka, ini adalah seperti ini. Dia tidak tersambung, maka tidak ada aliran listrik. Sedangkan ini saklar tertutup, dia ada aliran listrik. Berikutnya, komponen listrik berikutnya adalah kabel. Dalam hal ini berfungsi sebagai penghantar atau tempat mengalirnya arus listrik. Kemudian berikutnya adalah lampu. Lampu dalam hal ini bisa dikatakan sebagai indikator atau sebagai tanda adanya aliran listrik. Kalau lampu menyala, berarti di situ ada aliran listrik. Tapi kalau lampu mati, berarti di situ tidak ada aliran arus listrik. Nah, berikutnya kita akan mempelajari tentang macam-macam rangkaian listrik. Yang pertama adalah rangkaian seri. Merupakan sebuah rangkaian listrik yang disusun secara berurutan, yang satu dengan yang lainnya tanpa ada percabangan. Ini adalah contoh rangkaian seri yang terdiri dari 2 lampu dan 1 baterai. Ini contoh rangkaian seri berikutnya berupa 3 lampu dan 2 baterai. Contohnya dalam penerapan rangkaian seri adalah pada baterai atau pada senter. Rangkaian berikutnya adalah rangkaian paralel. Merupakan rangkaian yang disusun secara bercabang. Rangkaian paralel merupakan rangkaian yang kita gunakan di rumah-rumah. Jadi, perbedaan antara seri dan paralel, kalau seri tadi tidak ada percabangan dalam rangkaian, sedangkan rangkaian paralel terdapat percabangan pada rangkaian listrik. Bagaimana rangkaian paralel? Kita bisa lihat. Ya, ini rangkaian paralel. Ya, di sini ada percabangan. Ini merupakan rangkaian paralel 2 lampu 1 baterai. Kita lihat di sini ada percabangan kabel. Ada yang ke atas dan ada yang menyamping ke kiri. Nah, ini contoh berikutnya tentang rangkaian paralel yang terdiri dari 2 lampu dan 2 baterai dan 3 lampu. Nah, ini adalah contoh penggunaan rangkaian paralel dalam kehidupan rumah tangga atau di rumah kita. Nah, saklar dihubungkan oleh bermacam-macam peralatan, ada TV, komputer, lampu, dan sebagainya. Ada banyak percabangan di sana. Berbeda dengan tadi, contoh rangkaian seri digunakan di baterai. Di baterai tidak ada percabangan. Selanjutnya adalah rangkaian campuran. Berdasarkan kata-katanya yaitu campuran, berarti merupakan gabungan dari rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, lalu bagaimana penampakan dari rangkaian campuran? Ya, ini adalah contoh rangkaian campuran, yaitu
2 baterai dan 3 lampu. Yang di atas ini merupakan rangkaian seri. Nah, karena dia 2 lampu ini tidak ada bergantungan. Ini merupakan rangkaian seri. Kemudian di sini 4 cabang. Nah, ini berarti dia menunjukkan rangkaian paralel. Berarti di dalam rangkaian tersebut ada 2 rangkaian. Yang pertama rangkaian seri, yaitu 2 lampu di atas, dan rangkaian paralel, yaitu yang menghubungkan 2 lampu di atas dengan 1 lampu yang ada di bawahnya. Berikutnya kita akan mempelajari tentang kelebihan dan kelemahan rangkaian seri dan paralel. Kita membahas yang pertama, kelebihan rangkaian seri. Yang pertama adalah hemat kabel. Sudah jelas, karena rangkaian seri ini tidak ada percabangan, maka kabelnya lebih pendek ataupun lebih sederhana. Yang kedua, nyala lampu terang. Karena tidak ada hambatan atau tidak ada percabangan, maka arus listrik yang diterima akan lebih besar. Karena arus listriknya lebih besar, maka nyala lampu juga akan terang. Yang berikutnya adalah kuat arus sama di sepanjang rangkaian. Kita perhatikan di sini, arus listrik ketika di tempat A akan sama di tempat B dan juga C. Tidak ada yang berbeda karena tidak ada percabangan. Nah, berikutnya adalah kelemahan rangkaian seri. Yang pertama adalah baterai cepat habis. Kenapa? Karena di sini arus listrik yang mengalir sangat cepat karena dia tidak ada percabangan, tidak ada hambatan. Dia akan mengalir secara terus-menerus, secara cepat, sehingga mengakibatkan baterai akan cepat habis. Kelemahan berikutnya adalah apabila salah satu kabel putus, maka lampu akan mati semua. Di sini kita akan mencoba memasang saklar. Nah, ketika saklar ini dihidupkan atau tertutup, maka terjadi aliran listrik mengalir. Nah, aliran listrik mengalir ini mengakibatkan lampunya ikut menyala. Tetapi berbeda ketika kita saklar kita matikan atau kita putus sehingga rangkaiannya menjadi terbuka. Nah, seperti ini, listrik atau aliran listrik tidak mengalir. Akibat aliran listrik tidak mengalir, maka menjadi lampu akan padam. Nah, sekarang kita membahas tentang kelebihan rangkaian paralel. Pertama adalah hemat listrik. Kenapa? Karena di sini arus yang mengalir dari baterai tidak cepat karena ada percabangan. Berbeda dengan seri tadi, arus listrik yang mengalir sangat cepat. Ya, kita perhatikan di sini arus listriknya tidak mengalir secara cepat, dia ada percabangannya. Jadi di sini hemat listrik. Kemudian kelebihan yang berikutnya adalah jika salah satu kabel putus, maka tidak semua lampu akan mati. Kita ambil contoh ketika saklar dipasangkan di 2 titik ini. Ini semua listrik akan mengalir atau aliran listrik akan mengalir sama. Apabila salah satu saklar dimatikan atau diputus sehingga rangkaian listrik menjadi terbuka, katakanlah seperti ini. Ya, yang bawah, rangkaian yang bawah saklarnya kita buka, maka yang rangkaian bawah tidak akan ada aliran listrik, sehingga lampu yang di bawah akan mati. Tetapi rangkaian
listrik yang di atas, karena saklarnya tetap tertutup, maka tetap akan ada aliran listrik. Maka lampu akan tetap terus menyala. Sama halnya ketika yang kita matikan adalah yang di atas, katakanlah saklarnya kita matikan yang di atas. Nah, di sini aliran listrik yang di atas juga akan terputus, sedangkan yang di bawah akan tetap mengalir. Karena rangkaian listrik yang di atas terputus, maka tidak ada listrik yang mengalir, mengakibatkan lampunya akan menjadi padam. Nah, itu kekurangan dari rangkaian listrik, kelebihan dari rangkaian paralel. Dengan kelemahan dari rangkaian paralel adalah yang pertama, memerlukan banyak kabel. Sudah jelas karena di sini ada percabangan yang lebih banyak. Yang kedua, rangkaian listriknya lebih rumit. Ketiga, lampu lebih redup karena banyak percabangan, tentu arus listrik yang diterima tidak sama antara satu yang dengan yang lainnya. Itu tadi penjelasan tentang rangkaian listrik. Semoga bisa bermanfaat dan menambah pengetahuan kalian. Sampai jumpa di video berikutnya.